Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan terkait soal dan pembahasan untuk materi variabel costing dan absorption costing. Ini adalah materi dalam mata kuliah atau mata ajar akuntansi manajemen. Soal pembahasan ini tersedia di e-learning.perbisalemba.com, e-learning akuntansi manajemen. Anda dapat memperoleh e-learning akuntansi manajemen secara gratis dengan membeli buku dasar-dasar akuntansi manajerial edisi kelima, karangan Hansen dan Mowen yang original terbitan yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Oke, jadi nanti di e-learning tersebut Anda mendapatkan video pembelajaran, kemudian juga soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan ada jawabannya. Kemudian juga video terkait soal dan pembahasan soal dan pembahasan di materi atau topik-topik dalam akuntansi manajemen. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT XYZ memproduksi dan menjual satu jenis produk. Berikut ini adalah data terkait kegiatan operasi PT XYZ di tahun pertama dan tahun kedua. Biaya variabel per unitnya dibagi dua, biaya produksi dan biaya penjualan dan administrasi variabel. Biaya produksi bahan baku langsung per unit 50.000, tenaga kerja langsung 30.000, overhead produksi variabel 10.000, kemudian biaya penjual dan administrasi variabel 4.000, biaya tetap per tahunnya 500 juta untuk overhead produksi dan untuk penjualan dan administrasi 160 juta rupiah. Kapasitas produksi normal perusahaan per tahun adalah 50.000 unit. Berikut ini adalah data produksi dan penjualan di tahun pertama dan tahun kedua pada PT XYZ. Produksi tahun pertama 50.000, penjualannya 40.000. Tahun kedua produksi 40.000, penjualannya 50.000. Adapun harga jual produk adalah 120.000 per unit untuk tahun pertama dan tahun kedua. Jadi tidak ada perubahan di biaya per unit, biaya tetapnya, dan harga jual per unit untuk tahun pertama dan tahun kedua. Nah, ini pertanyaannya diminta dengan menggunakan metode variable costing, tentukan biaya produk per unit, dan susunlah laporan laba rugi untuk tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian dengan menggunakan metode absorption costing, tentukan biaya produk per unit, dan susunlah laporan laba rugi untuk tahun pertama dan tahun kedua. Berikut ini adalah jawaban terkait variable costing. Kita menghitung dulu biaya produk per unit. Ingat, produk cost itu isinya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Tapi untuk variable costing, biaya produk per unitnya itu adalah biaya bahan baku langsung, tahun pertama, tahun kedua sama, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi variabel. Nah, ini datanya semua dari soal. Nah, variable costing, biaya produk tidak memasukkan biaya overhead produksi tetap, karena bagi variable costing, biaya overhead produksi tetap itu dianggap sebagai period cost, expense when incurred, tidak ada yang dikapitalisasi ke persediaan. Maka biaya produk per unit dengan variable costing itu adalah 90.000 tahun pertama dan 90.000 tahun kedua. Oke. Kemudian kita akan menyusun laporan laba rugi dengan menggunakan variable costing di tahun yang pertama. Nah, kita mulai dari penjualan, itu adalah 4,8 juta berasal dari harga jual 120.000 per unit kali jumlah yang terjual 40.000. Lihat lagi ke data soalnya. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan variabel. Persediaan awalnya 0 karena dia baru mulai beroperasi pada tahun pertama. Tidak ada persediaan awal. Kemudian biaya produksi yang sifatnya variabel itu adalah 4,5 juta. Dari mana? Sebelumnya kita sudah menghitung biaya produk per unit itu adalah 90.000.
terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi variabel ya. Lihat kembali yang sebelumnya. Kali jumlah yang diproduksi. Nah, ini biaya produksi kan. Kalau penjualan kali jumlah yang terjual 40.000. Tapi kalau ini produksi kali jumlah yang diproduksi berapa? 50.000. Maka 90.000 kali 50.000, 4,5 miliar rupiah. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Ingat, produksi itu adalah 50.000 unit. Nah, ya. Adapun sales atau penjualannya 40.000 unit. Berarti masih ada persediaan akhir ya sebesar persediaan akhir barang jadi sebesar 10.000. Maka persediaan akhirnya adalah 900.000. Coba dari mana kira-kira? Ini berasal dari tadi ya, biaya produk variable costing itu 90.000 per unit kali persediaan akhir dalam unit 10.000. Maka dapat 900 juta. Nah, beban pokok penjualan variabel itu adalah persediaan awal ditambah biaya produksi dikurang persediaan akhir. Kita dapat beban pokok penjualan variabelnya adalah 3,6 miliar. Kemudian kita hitung beban penjualan dan administrasi yang variabel. 160 juta dari mana? Per unitnya beban penjualan dan administrasi variabel adalah 4.000. Nah, karena dia terkait dengan penjualan, maka dia dikalinya 40.000 jumlah unit yang terjual. Hati-hati ya, biaya produksi yang diproduksi, biaya administrasi penjualan yang variabelnya dikali yang terjual unitnya. Oke, kemudian penjualan dikurangi beban pokok penjualan variabel, dikurangi beban penjualan administrasi variabel, kita dapatkan namanya margin kontribusi atau contribution margin. Nah, dapatnya 1 miliar 40 juta rupiah. Jadi kalau laporan laba rugi variable costing tidak mengenal laba bruto, mengenalnya adalah margin kontribusi. Nah, margin kontribusi nanti kita kurangkan dengan pertama, biaya overhead produksi tetap. Ini seluruhnya langsung dibebankan. Dari soal, biaya overhead produksi tetap tahun pertama dan tahun kedua itu 500 juta. Seluruhnya diproduksi, tidak ada yang masuk sebagai inventory. Kemudian juga ada biaya penjualan dan administrasi tetap, 160 juta. Maka laba operasinya adalah 1 miliar 40 juta rupiah margin kontribusi, dikurangi biaya overhead produksi tetap, dikurangi beban penjualan dan administrasi tetap, laba operasinya adalah 380 juta rupiah. Kita berlanjut ke laporan laba rugi variable costing sekarang tahun kedua. Tetap dimulai dengan penjualan, sekarang 6 miliar didapat dari harga jual tetap 120.000 per unit, sekarang jumlah yang terjual adalah 50.000 unit. Lihat kembali data produksi dan penjualan di perusahaan ini ya, dari soalnya. Maka penjualannya 6 miliar rupiah. Kemudian ada beban pokok penjualan variabel. Persediaan awalnya, nah di tahun pertama yang diproduksi 50.000, yang terjual 40.000. Berarti tahun pertama ada persediaan akhir 10.000 unit. Nah, persediaan akhir tahun pertama akan menjadi persediaan awal tahun berikutnya, tahun kedua. Maka persediaan awalnya adalah 900 juta. Ini berasal dari persediaan akhir tahun pertama ya, 90.000 per unit, biaya produknya variabel, dikalikan dengan 10.000 unit persediaan awalnya, 900 juta. Kemudian biaya produksinya itu 3,6 juta. Dari mana? Per unitnya 90.000. Nah, sekarang yang terjual 50.000, tapi yang diproduksi hanya 40.000. Makanya biaya produksinya dikalikan yang diproduksi, 3,6 M. Nah, kemudian persediaan awal ditambah biaya produksi, dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya 0. Nah, ya, coba Anda lihat ya, hitung. Persediaan akhirnya 0. Maka beban pokok penjualan variabel itu adalah persediaan awal ditambah biaya produksi dikurangi persediaan akhir. 900 juta ditambah 3,6 M dikurang 0, maka kita dapat 4,5 miliar rupiah. Kemudian dikurangkan lagi dengan beban penjualan dan administrasi variabel, 200 juta itu adalah 4.000 per unit tidak berubah, dikali jumlah yang terjual.
50.000, dapat 200 juta. Nah, penjualan dikurangi beban pokok penjualan variabel, dikurangi beban penjualan dan administrasi variabel, kita dapat margin kontribusi senilai 1,3 M. Ya. Kemudian dikurangi total biaya tetapnya. Yang pertama, biaya overhead produksi tetap, semuanya dibebankan, data dari soal 500 juta, dan biaya beban penjualan dan administrasi tetap sebesar 160. Maka laba operasi adalah margin kontribusi dikurangi biaya overhead produksi tetap, dikurangi beban penjualan dan administrasi tetap. Laba operasinya berarti di tahun kedua dengan menggunakan variable costing adalah 640 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke jawaban absorption costing, ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan perhitungan biaya per unit dan penyusunan laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing. Sekarang masuk ke absorption costing. Nah, sama kita menghitung biaya produk per unit. Nah, biaya produk per unit untuk absorption costing itu hampir sama, hanya ada penambahan di sini yaitu ada biaya overhead produksi tetap. Kalau di variable costing, biaya overhead produksi tetap itu tidak dimasukkan. Tapi kalau absorption costing itu menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, itu adalah bahan baku langsung, direct material cost, direct labor cost, overhead produksi variabel, dan overhead produksi tetap. Nah, 10.000 di sini dari mana? Kita tahu bahwa total biaya overhead produksi tetap itu adalah 500 juta. Nah, dibagi dengan kapasitas normal produksinya 50.000 unit. Jadi 500 juta ini untuk produksi 50.000 unit. Kapasitas normalnya. Maka per unitnya biaya overhead produksi tetap adalah 10.000. Tahun pertama dan tahun kedua sama. Maka biaya produk per unit dengan absorption costing itu adalah 100.000 tahun pertama dan tahun kedua juga 100.000. Oke, sekarang kita menyusun laporan laba ruginya. Nah, ada perbedaan cara menghitungnya, jadi tolong perhatikan antara absorption costing dengan variable costing. Penjualannya sama, 4,8 M di tahun pertama, 120.000 harga jual per unit kali 40.000 unit yang terjual. Kemudian beban pokok penjualan, pertama dari persediaan awal, dia 0, tidak ada. Biaya produksinya itu adalah 5 miliar. Terdiri dari apa saja? Yang pertama dari variabel 90.000, direct material, direct labor, dan overhead variabel kali 50.000 unit yang diproduksi. Kemudian dari biaya tetapnya sudah kita hitung tadi sebelumnya 10.000 per unit kali 50.000 unit yang diproduksi. Nah, itu biaya produksi. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Yang diproduksi 50.000, yang dijual 40.000, berarti ada persediaan akhir 10.000. Nah, itu nilainya 1 miliar. Dari mana? Nah, biaya produk per unit dengan absorption costing adalah 100.000, termasuk biaya overhead produksi tetap. Jumlah persediaan akhirnya 10.000, maka persediaan akhirnya adalah 1 miliar. Beban pokok penjualan adalah persediaan awal, ditambah biaya produksi, dikurangi persediaan akhir. Kita dapat beban pokok penjualan atau cost of goods sold adalah 4 miliar. Nah, kalau di variable costing kita kenal contribution margin, kalau di absorption costing itu penjualan dikurangi beban pokok, dapat laba bruto atau gross profit sebesar 800 juta. Kemudian dikurangkan dengan beban operasi. Yang pertama, beban penjualan dan administrasi variabel 160.000, 4.000 kali yang terjual 40.000 unit. Beban penjualan dan administrasi tetapnya 160.000, maka laba operasi adalah laba bruto dikurangi total beban operasi ini 320 juta, berarti kita dapat 480 juta rupiah. Nah, ini adalah laporan laba rugi absorption costing tahun pertama. Ya.
Berikutnya, kita menyusun laporan laba rugi absorption costing tahun kedua. Penjualan 6 miliar itu dari 120.000 kali 50.000. Kemudian beban pokok penjualannya mulai dari persediaan awal. Itu 1 miliar, ini berasal dari persediaan akhir tahun sebelumnya. Didapat dari 100.000 biaya produk per unitnya dikali 10.000 unit persediaan awal. Biaya produksinya itu adalah 4 miliar, variabelnya 90.000 kali 40.000, tetapnya 10.000 kali 40.000, 4 miliar. Ya, sekarang yang dijual 50.000, yang diproduksi 40.000. Nah, ada volume variance. Volume variance ini terjadi karena, ingat, kapasitas normal itu adalah 50.000 unit produksinya. Nah, tapi ini ternyata yang diproduksi itu hanya 40.000. Nah, ya 40.000 unit di tahun kedua. Jadi perusahaan sudah menyiapkan untuk produksi itu kapasitasnya 50.000, hanya digunakan 40.000. Jadi ada idle capacity, kapasitas yang tidak terpakai. Nah, itu ada biayanya. Nah, biayanya volume variance itu di sini 100 juta menambah beban pokok penjualan. Kenapa? Karena sudah disiapkan 50.000 tapi hanya digunakan 40.000. Ada biaya kapasitas yang tidak terpakai. 100.000 dari mana? Kapasitas normalnya 50.000 dikurangi yang dipakai di produksi hanya 40.000. Dikali 10.000 ini adalah biaya tetap produksi, biaya overhead produksi tetap per unitnya. Nah, kalau di tahun pertama, kenapa tidak ada volume variance-nya? Karena tahun pertama itu kapasitasnya itu 50.000, ya. Produksinya juga 50.000, jadi tepat sama nih. Maka volume variannya 0. Bagaimana kalau produksi itu lebih tinggi daripada kapasitasnya? Nah, akan ada volume variance, tapi dampaknya mengurangi beban pokok penjualan. Jadi ini di sini, karena yang diproduksi 40.000 lebih rendah daripada kapasitas normalnya, maka volume variannya itu menambah beban pokok penjualan. Ya, kalau produksinya lebih tinggi daripada kapasitasnya, itu volume variannya mengurangi beban pokok penjualan. Kalau antara kapasitas dengan produksi aktualnya sama, tidak ada volume variance. Lebih lanjut terkait volume variance, Anda lihat pembahasan tentang analisis variance. Oke. Nah, persediaan akhirnya ini nggak ada 0, maka beban pokok penjualannya adalah persediaan awal ditambah biaya produksi ditambah volume variance ya. Jadi volume variance-nya karena yang diproduksi lebih rendah daripada kapasitas normal, volume varian menambah beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualannya adalah dikurangi persediaan akhirnya adalah 5,1 M. 1 M tambah 4 M tambah 100 juta. Laba brutonya itu adalah 900 juta rupiah. Dikurangi beban operasi, beban penjualan administrasi variabel 200 juta. 4.000 kali 50.000 yang terjual, kemudian beban penjualan administrasi tetapnya 160 juta, maka laba operasi tahun kedua dengan menggunakan absorption costing itu 540 juta rupiah. Berikutnya kita akan melakukan rekonsiliasi laba. Berikut ini adalah laba menurut absorption costing dan laba menurut variable costing di tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama, laba absorption costing 480 juta. Adapun variable costing 380 juta. Selisihnya 100 juta, lebih tinggi absorption costing. Jadi, apabila produksi lebih besar daripada penjualan atau sales, maka laba absorption costing lebih tinggi daripada variable costing. Di tahun kedua, laba absorption costing 540 juta, laba variable costing 640 juta, selisihnya minus 100 juta. Nah, tahun kedua ini jumlah yang diproduksi lebih rendah daripada penjualan. Produksi 40.000, penjualan 50.000. Jadi kalau produksi lebih rendah daripada penjualan ya dalam unit,
laba absorption costing lebih rendah daripada laba variable costing. Nah, selisih ini dari mana asalnya? Berikut ini adalah penjelasannya. Tahun pertama, produksi 50.000, adapun penjualan 40.000, selisihnya adalah 10.000. Nah, selisih ini kita kalikan biaya overhead produksi tetap per unit, itu 10.000 ya. Lihat lagi yang sebelumnya, 10.000 kali 10.000, 100 juta. Nah, ini reconcile nih. Jadi, terjadi perbedaan laba ini karena antara yang diproduksi dengan yang dijual ini berbeda. Tahun kedua, yang diproduksi 40.000, yang terjual 50.000, selisihnya minus 10.000, kali biaya overhead produksi tetap per unit 10.000 dapat minus 100 juta. Nah, ini juga sama. Bagaimana kalau penjualan itu sama dengan produksi sama dengan penjualan dalam unit ya? Misalnya produksi 50.000, penjualan juga 50.000 unit. Maka laba menurut absorption costing dan variable costing, kalau penjualan sama dengan jumlah yang terjual itu akan sama, tidak ada perbedaan. Oke, dengan demikian berakhir sudah penjelasan saya terkait soal dan pembahasan variable costing dan absorption costing yang merupakan materi dalam akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.